Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakun lahu kufuwan ahadu, kulluna abidun wa anta ma'budu. Walam yakun lahu kufuwan ahadu, kulluna abidun wa anta ma'budu. Walam yakun lan ora ono lahu keduwene Allah ora iku kufuwan madani sapa ahadun wong suwiji. Kulluna utawi saben-saben kita, semua kita iku abidun kawula, wong kang ibadah, orang yang menyembah. Wa anta utawi panjenengan Tuhan ai Allah iku ma'budun, zat kang den sembah. Iku ma'budun, zat kang den sembah. Nazam ini menjelaskan bahwa Allah ini adalah Tuhan, zat yang tiada seorang pun, yang tiada sesuatu pun menyamainya. Dalam proses dan konteks status, Allah itu ma'bud, sementara kita adalah abid. Allah itu adalah zat yang disembah, Tuhan yang disembah, kita adalah hamba, kita adalah penyembahnya. An Abi Hurairah, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti teka sapa asyaitonu syaitan ahadakum ing salah siji sira kabeh, fayaqulu nuli ngucap sapa setan, man khalaqa kadza wa kadza. Man iku soman utawi sapa iku khalaqa ndadekake sapa man kadza ing mengkene wa kadza lan mengkene, hatta yaqula sehingga ngucap sapa setan lahu maring wong, man khalaqa rabbaka. Man utawi sapa iku khalaqa ndadekake sapa man rabbaka ing pangeran sira. Fa idza balagha nalika tumeka apa zalika mengkono-mengkono lafat man khalaqa rabbaka, falyasta'id mongko becik njaluk tulung sira billahi ing Gusti Allah, wal yantahi lan mandeka sira marenono sira. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berkaitan dengan hakikat Tuhan, hakikat Allah, ini memang ada sekelompok orang yang mempertanyakan, memikirkan dengan begitu detail dan menukik gitu, hingga mereka bertanya akan hakikat eksistensi ketuhanan. Maka dalam hadis ini disebutkan kita harus hati-hati, karena bisa jadi sumber pemikiran yang demikian adalah wasawisus syayatin, godaan-godaan syaitan. Setan ketika membisikkan kepada seseorang dengan memunculkan kalimat-kalimat tanya yang bersumber dari rasa penasarannya, itu awalnya baik dalam arti sebagai motivasi untuk mengetahui man khalaqa kadza kadza, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini gitu. Tentu pada level ini jawabnya adalah Allah, karena Allah adalah khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Namun pertanyaan ini ternyata tidak berhenti, dilanjutkan kepada satu pertanyaan yang sangat krusial, yakni dengan satu ungkapan, man khalaqa rabbaka. Kalau semua hal yang menciptakan adalah Tuhanmu, maka kata setan, lantas siapa yang menciptakan Tuhanmu? Nah, ini pertanyaan yang oleh hadis ini disebutkan, fa idza balagha dzalika falyasta'id billah. Kalau sudah sampai pada pertanyaan yang demikian, maka hendaklah kita memohon kepada Allah untuk senantiasa dilindungi, wal yantahi dan berhentilah.
Artinya pertanyaan terakhir tadi yang mempertanyakan eksistensi ketuhanan dalam arti siapa pencipta Tuhan, itu adalah pertanyaan jebakan syaitan dalam rangka menggugurkan keimanan dan keyakinan kita. Dalam hadis lain disebutkan misalnya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fa innaka la taqdiru qadrah. Kita oleh Rasul diperintahkan untuk berpikir tentang segala hal, fi khalqillah, tentang semua ciptaan makhluknya Gusti Allah. Semuanya boleh kita jamah dengan ranah pemikiran kita dalami dengan logika-logika kita. Tetapi wala tatafakkaru fil khaliq, janganlah engkau berpikir dalam arti mendalami tentang eksistensi dan hakikat ketuhanan, hakikat pencipta. Kenapa? Fa innaka la taqdiru qadrah, karena sesungguhnya akalmu, dirimu, kemampuanmu, logikamu la taqdiru qadrah, tidak akan mampu menjangkau hakikat Tuhan itu sendiri, tidak akan mampu menjangkau hakikat dari Allah itu sendiri. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat logis. Kalau kita percaya Allah itu adalah zat yang serba maha, zat yang tidak terbatas, zat yang tidak ada padanannya, kemudian kita mencoba untuk memahami secara utuh menggunakan akal kita yang terbatas, maka tentu ini sesuatu yang tidak equivalent, sesuatu yang tidak sebanding. Sesuatu yang tidak terbatas tidak mungkin terbungkus secara utuh oleh sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang unlimited, yang tidak terjangkau, tidak mungkin bisa dipahami secara utuh oleh akal yang punya kemampuan terbatas. Maka kita diperintahkan berpikir tentang apapun, tetapi hati-hati. Masuk wilayah ketuhanan, kita harus betul-betul memperhatikan konsep-konsep akidah, karena di sana nanti akan ketemu dengan benturan-benturan yang sesungguhnya itu merupakan wasawisus syayatin, godaan dari setan. Jadi logikanya kemudian akal kita ini tidaklah mampu mencakup secara keseluruhan hakikat Tuhan itu sendiri. Karena akal kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Lantas bagaimana kita bisa mengenalnya, mengenal Allah? Disitulah kemudian Allah mengenalkan dirinya kepada kita lewat kalimat-kalimat yang ia rangkai dan turunkan melalui kitab suci Al-Quran. Ada asma'illah, ada nama-nama Allah, ada sifatillah, ada sifat-sifatnya Allah. Dari sinilah kemudian Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Neng, kalau kita merambah kepada hakikat yang senyatanya dari Allah itu sendiri, fa innaka la taqdiru qadrah, akal kita tidak akan mampu menjangkaunya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthir ngakeh-ngakehno sira min qauli la haula wala quwata illa billah, saking ucapan la haula wala quwata illa billah. Fa innaha mongko sak temene dawuh la haula wala quwata illa billah iku kangzun dadi benteng min kangzil jannati, saking bentenge swarga. Maka secara akidah kita oleh hadis ini diajarkan dan dianjurkan untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Satu ungkapan yang mengikrarkan bahwa kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya power, tidak punya apapun illa billah, kecuali atas dasar pemberian atau anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan ucapan la haula tadi itu kangzun min kangzil jannati, ia adalah benteng dari benteng-benteng surga. Qala dawuh sapa makhul, faman utawi sapane wong qala dawuh sapa man, ngucap sapa man la haula wala quwata illa billah wala man jaa minallahi illa ilaih, kasafa mongko kabuka anhu saking man sab'ina ing 70 apane baban
lawange minadzurri sangking kemelaratan, sangking kesulitan. Adnahunna kang utawi luweh asor-asore sab'ina iku al-faqru kefakiran. Iku al-faqru kefakiran atau kemiskinan. Al-Makhul mengatakan bahwa barang siapa mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah wala man ja'a minallahi illa ilaih, maka Allah akan berikan solusi, Allah akan tolong ia dari segala kesulitan hidup. Adur itu ya kesulitan, kemudian kegelisahan, kalau bahasa teksnya ya kemelaratan, bahaya-bahaya yang mungkin saja mengintai dan mengitari orang tersebut. Jumlahnya berapa? Sab'ina, sampai pada angka 70 kesulitan. Akan duraikan, dicarikan solusi, diberikan jalan terbaik oleh Allah. Kesulitan yang paling adnahunna itu yang paling bawah. Kesulitan yang paling tidak sulit dalam konteks ini adalah al-faqru, kefakiran. Ini fadilah dari kalimat la haula wala quwata illa billah wala man ja'a minallahi illa ilaih. Karena itulah kemudian ketika di awal diingatkan bahwa manusia itu punya keterbatasan untuk menjangkau hakikat ketuhanan, maka dilanjutkan dengan satu anjuran dan ajaran untuk mengungkapkan ketidakmampuannya tadi, kelemahannya tadi lewat kalimah-kalimah thayyibah berupa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim yang biasa kita lafadzkan seperti itu. Ini artinya apa? Sembari kita mengakui bahwa kita ini memang dhaif, terbatas, tidak punya kemampuan kecuali kalau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nazam ini memberikan satu penegasan bahwa kulluna abidun wa anta ma'budun. Kita semua adalah hamba penyembah Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah zat yang disembah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah hal-hal yang disampaikan hadis tadi. Kita ini berpikir tentang Allah ada batasnya. Kita mengenal Allah lewat kalimat-kalimatnya. Dan kita dianjurkan untuk mendekatkan dan mengikrarkan diri lewat kalimah-kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau lewat kalimat la haula wala quwata illa billah wala man ja'a minallahi illa ilaih. Terima kasih. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.